Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ibu bapak guru yang hebat, perkenalkan nama saya Dedi Sumarno dari SDN Cikeni, Kecamatan Cikalong Kulon. Saya salah satu calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan, merdeka belajar, dan mengimplementasikannya di sekolah saya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan nama asli Suwardi Suryaningrat adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia dalam memajukan pendidikan di tanah air. Ki Hajar Dewantara juga merupakan pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah menetapkan setiap tanggal 2 Mei atau tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional yang kita kenal dengan nama Hardiknas. Buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara pada dasarnya yaitu meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan nasional yang bercirikan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam merealisasikan pemikirannya, beliau memperjelas 5 asas pendidikan yang dikenal dengan Pancadharma, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan. Salah satu konsep atau prinsip yang dikenal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 3 prinsip kepemimpinan pembelajaran. Ingarso Suntolodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, atau yang dikenal dengan Patra Triloka, yang memiliki arti di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberikan dorongan. Ingarso Suntolodo yang artinya di depan. Maksud di depan adalah seorang guru harus bisa memberikan teladan atau contoh, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, seorang pendidik harus membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Seorang pendidik selain menguasai pengetahuan, dia juga harus mempunyai kepribadian yang dapat dicontoh oleh peserta didiknya. Ingmadyo Mangunkarsa yang memiliki arti di tengah-tengah. Memiliki arti bahwa seorang guru harus mampu menciptakan prakarsa dan ide. Guru memiliki peran penting untuk menstimulus agar terciptanya prakarsa dan ide dalam proses pembelajaran. Tuturi Handayani yang memiliki arti di belakang memberikan dorongan. Artinya dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan dorongan kepada siswanya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Sehingga kata kunci sukses dalam pembelajaran adalah tuntas dan berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran atau onderwijs adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, opvoeding, adalah tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau juga meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menjadi ruang untuk berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan.
Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Selamat jiwanya, bahagia raganya. Kata lain, mendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya pada anak sesuai kodrat yang dimilikinya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap perubahan. Seorang pendidik haruslah dapat menyesuaikan tuntutan perkembangan yang begitu pesat, di mana kita harus dapat menempatkan tingkah laku anak atau kodrat yang selaras dengan keadaan zamannya. Tentunya, pendidikan dan kebudayaan haruslah selalu bergerak mengikuti zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Untuk mengaplikasikannya tentunya haruslah ada perubahan. Perubahan tersebut harus memperhatikan aturan yang berlaku. Pertama, keadaan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang memiliki arti sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada atau tinggal. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan harus melakukan pembaruan yang terpadu sesuai dengan kepentingan hidup anak-anak baik untuk pribadinya maupun untuk hidup di masyarakat, tanpa meninggalkan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik haruslah menyadari akan adanya perubahan dan perkembangan zaman era serba canggih yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Pendidik juga harus dapat menyaring terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sejatinya, setiap isi atau irama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman sendiri. 2. Prinsip perubahan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan ada 3 prinsip perubahan mendidik, atau yang dikenal dengan asas trikon. Pertama, asas kontinuitas yang memiliki arti bahwa dalam melakukan pendidikan atau mendidik, kita harus melakukan setiap perubahan dengan mengedepankan sejarah yang ada. Tidak boleh menghilangkan akar nilai budaya yang ada di masyarakat yang sudah terbangun. Kedua, asas konvergensi. Pendidikan haruslah dapat memanusiakan manusia dengan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, asas konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Artinya, pendidikan harus menghargai keunikan dan memerdekakan pembelajaran.